GSB di PSBB. Masih di pembelajaran seru bareng GSB. Kita sekarang masuk di episode 9. Nah, tapi mau ketik komen dulu seperti biasa biar bisa dipin. Ntar ya. PSBB episode 9. Sejarah kemerdekaan. Tada. Oke. Sip. Selamat sore semuanya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Bagi yang baru tahu mungkin ya, jadi PSBB adalah sebuah konten edukatif untuk mengajak adik-adik belajar, tapi kita itu collab sama relawan gitu. Jadi di setiap hari Minggu sore jam 4, sebagai pengganti lapak baca gratis yang untuk anak-anak yang sekarang kita nggak bisa lakuin di Taman Lembah Gurame Depok, makanya kita ganti ini PSBB, kita ambil istilah dari pandemi, kita belajar deh pembelajaran seru bareng GSB lewat live Instagram gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita belajar tentang matematika, terus belajar IPA, terus belajar bahasa Inggris sama buat prakarya. Kali ini karena sudah masuk bulan Agustus dan di bulan Agustus itu adalah identik dengan Hari Kemerdekaan gitu, yang nanti akan kita peringati di tanggal 17 Agustus. Tapi sebelumnya teman-teman atau ayah bunda, adik-adik mungkin tahunya cuma 17 Agustus aja nih. Tapi sejarahnya tuh kayak gimana sih gitu. Peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar bareng Kak Winnie, salah satu relawan dari GSB juga. Kita nanti akan belajar, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih ingat-ingat sedikit ya. Kita ada fase sulit melawan bangsa penjajah pada sebelum kemerdekaan. Itu pertama ada peristiwa Hiroshima sama Nagasaki, ya kan? Terus yang kedua, ada peristiwa Rengas Dengklok. Terus yang ketiga, ada peristiwa perumusan naskah teks proklamasi. Dan yang keempat adalah ada pembacaan teks proklamasi sendiri gitu. Terus kira-kira gimana sih? Kayak gimana tuh fakta-faktanya atau ibaratnya fase-fase untuk melewati sampai akhirnya negara Indonesia itu merdeka. Langsung aja, karena di sini Kak Winnie-nya sudah hadir, jadi kita langsung undang aja. Nanti Kak Winnie akan cerita ke kalian lebih banyak. Oke? Semoga langsung terkoneksi. Kita tunggu ya Kak Winnie-nya. Hai! Halo! Halo. Halo! Selalu begini ya. Bentar. Ini gimana ya? Terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah. Ya. Halo. Ya udah lah ya. Hai. Apa kabar? Baik, Kak Renita, apa kabar? Baik dong, Kak. Aku baik juga. Terus, nah hari ini kayaknya bakalan seru banget nih ngejelasin sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin ngejelasin boleh dong kenalan dulu, mungkin ada yang baru pertama kali ngeliat aktivitasnya apa selain di GSB gitu kan. Silakan Kak. Oke. Aku jelasin dulu ya. Oke, nama aku Winnie dari Tangerang. Sebelumnya itu ketemu GSB kayak emang kalau jodoh nggak kemana ya. Jadi aku dari Tangerang, GSB di Depok. Jadi waktu itu lagi nyari-nyari di Indo Relawan. Ya buat kalian guys nanti
cari-carilah di Indorawan banyak sekali. Iya. Terus GSB itu lagi bikin apa sih kemarin ketemunya di apa kan namanya wisata edukasi. Hmm. Wisata edukasi. Terus aku inget banget itu kelompok Subarjo di Museum Proklamasi, ya Museum Perumahan Naskah Proklamasi di dekat Monas. Ya, terus dapet kelompoknya tuh kayak yang cowok-cowok semua kak. Iya, benar. Itu keringat banget. Iya, itu barbar banget kan. Tapi abis itu, ih, kok aku jatuh cinta ini setelah pulang. Serius, serius, serius. Terus aku langsung kontak ke Kak Renita kan. Ternyata mereka ada apa? Pelajaran setiap Sabtu ya Kak? Sabtu atau Minggu sih aku lupa. Minggu. Sabtu. Minggu, sorry. Ya Minggu. Minggu itu belum corona kan Januari. Aku tuh ke situ tuh ya beberapa kali lah. Terus corona datang kan. Ya itu sampai situ. Kegiatan aktivitas apa ya? Sebenarnya saya akan pindah 2 minggu lagi. Jadi menikmati ya. Jadi menikmati masa-masa di negara tropis inilah. Pindahnya ke negara lain, teman-teman, kawinnya. Jadi kita doain aja semoga nanti perpindahan besar. Iya, tapi justru aku bukan bersyukur sih. Justru positifnya karena GSB, karena ini masih online, jadi mau dimanapun tetap bisa go on gitu. Iya, tetap bisa ngajar. Kayaknya kawin ini cukup aktif di dunia kerelawanan. Gak cuma di GSB, aku ngeliat kemarin itu kayak di Factory, Iya, di TTB. di TTB juga. Terus di mana? Kemarin juga kayaknya ngajar online ya Kak, yang main dadu itu loh. Iya, itu di Inspiration Factor. Ini nggak apa-apa Kak, promosiin relawan lain. Bebas. Iya, itu di Inspiration Factory. Nah, itu yang hari Sabtu kan, itu dia di Pulau Gadung Kak. Pulau Gebang Kak, di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Karena lagi apa tuh? Lagi pandemi juga makanya di online. Oke, nah, jadi kalau TTB tuh sebenarnya kena virusnya Kak Renita ini sebenarnya. Ketemu aku lagi. Iya. Oke. Jadi emang banyak aktivitasnya selain di GSB, aktif juga sehari-hari juga udah kerja dan mau lanjut studi lagi ya Kak, beberapa minggu. Ya 2 minggu lagi. Oke deh Kak, langsung aja kita kayak udah nggak sabar ngedengerin kau ini cerita sejarah tentang kemerdekaan. Oke, thank you. Ini agak ini aja lah ya, nggak usah terlalu formal-formal banget ya. Ini aku sama-sama belajar lah sama Kak Renita ya, sama kakak-kakak yang lain. Nah, tadi Kak Renita kan udah bilang nih tentang Hiroshima, Nagasaki, terus perumusan, penculikan juga kan. Jadi benar, kakak masih ingat gak tanggalnya Kak? Jadi peristiwa Hiroshima dan Nagasaki itu hubungannya gimana sih Kak kira-kira kalau menurut kakak sama proklamasi kita, sama kemerdekaan kita? Aku tuh ingetnya Hiroshima sama Nagasaki itu kan, kalau nggak salah, aku lupa ya, di tanggal 6 sama 9 pokoknya. Iya betul. Si yang denger dari radio, terus akhirnya Jepang itu menyerah kepada sekutu gitu. Makanya akhirnya tokoh-tokoh itu mendesak agar cepetan deh proklamasi diresmiin gitu, diumumin gitu. Aku sih benar. Itu Kak Renita udah tahu Kak Renita. Betul. Jadi ya, jadi karena kita terakhir itu dijajah sama Jepang dan di Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, jadi kalahlah Jepang ini kan. Akhirnya ya kita sangat oportunis ya untungnya ya para pemuda zaman dulu. Wah ini Jepang, ini penjajah kita lagi kalah, kita harus cepet-cepet nih ngambil kekuasaan dari mereka gitu kan. Nah makanya habis itu kan tanggal 6 ya Kak. Di tanggal 7 itu Kakak masih ingat gak Kak BPUPKI sama PKI? Cuma ingat ganti nama aja gitu. Ganti nama aja. Iya, dia ganti nama. Tapi kalau BPUPKI masih inget gak Kak singkatan dari apa? Badan Pembentukan. Apa sih aku juga nggak inget. Badan Pembentukan. Teman-teman tolong komen. Ada yang tahu nggak teman-teman?
Ayo, badan pembentukan apa ya? Badan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI. Iya, BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI ini sebenarnya BPUPKI udah dibentuk dari Maret, Kak, ternyata. Hmm. Karena segitu pengennya pemuda Indonesia tuh cepet-cepet merdeka gitu kan. Jadi si BPUPKI ini udah dibentuk untuk bikin RUU, untuk bikin gimana konsep negara kita, segala macem. Nah, pas di momen bom atom jatuh dan kita lebih ngebet lagi, Ya. makanya si BPUPKI yang udah dirasa cukup melaksanakan tugasnya, kita gantilah, kita bikin apa ya, badan yang lebih serius untuk nanganin bener-bener proklamasinya. Makanya dibentuklah PPKI kan. Nah, abis itu di tanggal 9 itu, 9 Agustus 2 hari kemudian, sebenarnya Pak Soekarno, Hatta, dan juga Rajiman itu dia pergi ke Vietnam nih, Kak. Tahu nggak kenapa ke Vietnamnya? Jadi sebenarnya, ya menurut Kakak deh, tebak-tebakan. Kamu kau ini, ya. Jadi dia tuh sebenarnya ke Vietnam itu adalah akal-akalan si Jepang nih, Kak, Hmm. untuk mengulur-ngulur proklamasi kita. Karena Oke. jadi si Jepang nih janjinya sih akan ngasih, karena ya udah deh kita udah kalah, ya udah nanti kita kasih ya kebebasan kemerdekaannya sama kamu Indonesia tanggal 24 Agustus Hmm. gitu. Kayak dibawa. Tapi tidak segampang itu Ferguson ya kan. Si Ya. si para para pemuda ini nggak mau, nggak. Kita kita nggak mau dapat kemerdekaan cuma-cuma karena Hmm. kita udah berjuang. Jadi dia kita nggak mau kemerdekaan itu sebagai kado dari Jepang. Ini ya hasil perjuangan kita, di makanya adalah penculikan itu, Kak, Hmm. penculikan Rengas Dengklok itu. Jadi Sebenarnya Pak penculikan di sini Soekarno, agak positif ya, Kak? ya penculikan yang agak Ya. positif. Jadi Gimana ya? apa ya, bahasa bahasa lebih positifnya apa ya, Kak? Ya nggak apa-apa, memang Eh, bahasanya penculikan Rengas Dengklok gitu. Tapi iya sih mungkin bahasa, tapi kalau penculikannya nggak uh-uh, sejahat yang teman-teman pikirin. iya nggak kayak di film-film Iya. penculikan ya. Nah, jadi iya ya, adik-adik dan kakak-kakak nggak kayak di penculikan. Jadi para golongan pemuda itu Mm-mm. membawa Pak Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan dengan tujuan apa, Kak? Supaya udah deh nggak usah ngikutin janji-janjinya Jepang deh. Kita bisa kok. Udah cepetan pokoknya proklamasiin, mumpung ini momentumnya bagus, ya kan? Iya. Nah, abis itu ternyata, ini aku ingat banget ya, Pak Mm-mm. Ahmad Subarjo. Karena waktu itu aku kelompok Subarjo. Iya ya, bener ya. Iya. Jadi Pak Subarjo itu dia ngeh nih, wah kok Pak Soekarno dan Pak Hatta kok nggak ada ini. Akhirnya dia tahu kan kalau beliau-beliau itu Pak Soekarno dan Pak Hatta diculik, Kak, Mm-mm. diculik ke Rengas Dengklok. Pergilah dia ke Rengas Dengklok. Dan aku baru baru ngeh di sini kenapa Pak Subarjo ternyata sepatriot itu, karena yang aku baca adalah beliau mengorbankan nyawanya, menjaminkan nyawanya untuk kepulangan Pak Hatta dan Pak Soekarno. Jadi dia menjaminkan ke para pemuda, oke, aku janji dengan nyawaku kalau Pak Soekarno dan Pak Hatta nggak segera memproklamasikan, ya udah ini jaminannya nyawaku sendiri. Gitu sih yang aku baca. Mm. Jadi sepatriot itu loh, Kak. Nah, ini sebelum kita lanjut, aku mau tanya-tanya dulu deh. Kakak Oh masih my inget God. nggak? Atau kakak-kakak yang lain masih inget nggak, Kak, lagu-lagu proklamasi? Apa biasanya yang dinyanyiin kalau zaman-zaman 17-an? 17 Agustus tahun apa nih? Enggak. Ada lagi sih, Kak. Apa lagi ya? Apalagi? Eh, kok mendadak lupa loh, Kak. Beneran. Coba kau ini Apalagi? tuh teman-teman mungkin Eh biasanya kalau upacara 17-an kita lagunya apa ya selain 17 Agustus? Indonesia Raya Indonesia ya? Raya, Indonesia Raya Raya, apa iya nggak sih? Enggak ya? Rayawan Pulau Kelapa, kayaknya terlalu general. Hmm, Apalagi sih? Garuda 17 Agustus itu hari hari kemerdekaannya.
Dari Merdeka. Oh, aku tahu Kak. Aku tahu yang paling dinyanyiin juga apa? Lagunya Coklat Kak, yang Oh iya, bendera Kira. ya. Itu itu sering banget dinyanyiin parah. Terus itu. Nah, ini aku punya fun fact nih Kak, terkait yang tadi. Tadi kan si Jepang kan bilang sebenarnya dia janjinya sih mau ngasih kemerdekaan ini sebagai kado kan, yaitu tanggal 24. Nah, Ya, menurut Kakak nih, tebak-tebakan kita, kalau kita akhirnya kalau kita akhirnya mengiyakan janji Jepang, kita nggak bakal punya 17-an Kak. Kenapa? karena, aduh, apa ya? Karena sebenarnya Jepang ada misi, cuman aku lupa misinya apa ya, Kak? Mm-mm. Dia kan Enggak sih, makanya sebenarnya sederhana. Heeh. ketika Rengas Dengklok itu sebenarnya kan terbagi dua tuh, ada golongan tua sama golongan Mm-mm. muda kan. Biar Betul. ibaratnya tuh kayak golongan muda nih, misalkan bahasa sekarangnya mungkin anak-anak zaman sekarang, Milenial. milenial, Milenial. itu orang tua. Nah, dia Mm-mm. nyuruh orang tua, jangan deh biar akhirnya diculik kan ke Rengas Dengklok biar nggak dipengaruhi nih sama si Jepang ini gitu. Nah, cuman aku Betul. agak skip nih Kak di misinya Jepang itu apa ya? Ya, ini ada yang jawab Kak, Kak Nur Zahwa 22 karena itu bukan pure perjuangan Indonesia. Oke. Bener. Mm. Sebenarnya jawabannya gampang Kak. Kalau misalnya kita mengiyakan Jepang, maksudnya nunggu kado itu dari Jepang, ya kita nggak bakal punya 17-an karena dia kan janjinya kan 24 Kak. Jadi kalau misalnya iya Iya, pun kita punyanya astaga. 24-an dong. Ya 24. ampun. Kok aku bodoh Ya ya? kan Kak? Akan nervous ini. Iya, kau ini luar Ya biasa. kan? Iya, benar. Jadi Jadi karena kita nggak punya 17-an. Kenapa? GSB nggak hafal Gimana? kalender, nggak bisa jawab. Ya kan Kak? Kita Mm-mm. kita nggak bakal punya 17-an. Kita bakal punyanya 24-an. Kayaknya Nggak enak gimana ya di gitu. Gak 24. enak 24-an yuk. Lomba lomba 24-an yuk. Ya, Ya. kayak kepanjangan gitu Kak. Ya kan? Terus lagunya jadi 24 Agustus. Nggak enak ya didengarnya. Gak enak, gak enak. Oke, udah cukup intermezzonya sis. Oke, Nah, kita tadi sampai penculikan ya. ya. Jadi tadi kan Pak Ahmad Surbarjo udah apa tadi menjaminkan nyawanya nih Kak. Kalau iya ya, saya jamin dengan nyawa saya kalau Pak Soekarno dan Pak Hatta akan segera akan langsung memproklamirkan kemerdekaan Mm-mm. kita nih begitu nyampe Jakarta. Betul. Nah, terus di tanggal 16 itu baru banget mereka nyampe dari Rengas Dengklok, dini hari banget nyampe di Jakarta. Dan Pak Soekarno dan Pak Hatta cuman kayak beberapa jam istirahat di rumah mereka Ya. masing-masing. Mereka langsung pergi ke rumah, masih ingat kakak rumah Laksamana siapa kak yang orang Jepang? Mana Maeda dong. Yos, memang kakak terbaik. Tapi pertanyaannya gini kak, kenapa kenapa perginya ke rumah orang Jepang? Kan kita mau ngambil kemerdekaannya dari orang Jepang. Aduh, Kenapa kau malah ini ke sih rumah orang Jepang? cerdas banget sih. Kenapa coba teman-teman? Kenapa coba? Aku nunggu ada yang komen. Aku nunggu ada Kenapa yang komen. coba Kak yang tadi siapa yang komen tuh? Coba yo jawab Kak. Ada Kak Anggek nih, Anwar. ngajar GSB aja. Iya. Kak Umar. Siapa? Kita hitung sampai 5. 1, 2, Ya, 3. tidak ada yang jawab, Kak. Sepertinya mereka menunggu juga. Baiklah. Ya. Oke, kau ini. Kar- ah, karena Laksamana Maeda itu ternyata juga pro Indonesia, Kak. Hmm, Jadi tuh ternyata teman-teman nggak semua apa ya penjajah itu eh, ya apa sih pro sama Belain dirinya sendiri. penjajah itu. Ngebelain negaranya sendiri gitu. Iya, mungkin dia ngebela, tapi dia Ya, juga mungkin pro sama Indonesia. Jadi nggak 100% penjajah itu nggak suka atau ngejahat sama negara jajahannya. Itu sih kesimpulan aku. Sama kayak waktu yang di orang-orang Belanda kan juga ada beberapa yang pro Indonesia kan. iya benar. Makanya kakak masih ingat nggak yang bikin buku kak orang Belanda yang bikin buku tentang Indonesia? Aduh, siapa ya, Max Kak? Havelaar, Max Oke. Havelaar. Ya,
Dia kan bikin buku tentang Padahal dari perjuangan baca kita kan. bukunya tahu kan? Astaga. Kakak punya buku Max Havelaar, Kak? Punya. Oh iya. Nih, Wow. Itu tentang nih. ini kan? Mana, mana, mana. Lihat, lihat, lihat. Lihat, lihat, lihat. Tada. Wow. Aku Bahasa baru Belanda apa baca. bahasa Indonesia, Kak? Ini yang terjemahannya. Aku belum sanggup yang Oh. bahasa Inggrisnya. Tapi memang Enggak, aku kayak... kalau Heeh. aku saranin mendingan belinya yang versi Inggrisnya karena ketika Hmm. diterjemahin, uh, Aneh ya? ya Aneh ya, Kak? Enggak, aku tadi nanya, kakak yang bahasa Belanda apa yang bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Oh, kirain yang bahasa Belanda. Oke, Udah oke. denger nanti. Itu tentang apa? Itu tentang ini kan, Kak? Tentang perjuangan sama Sebenarnya penderitaan bangsa Indonesia kan? aku baru baca sampai halaman 69. Nah, ini dia Wow. itu masih curhatan dia sih. Curhatan dia gitu. Heeh, tentang Masih berarti tentang gimana? seharinya, terus dia ketemu sama siapa aja. Lebih kayak novel ya aku bacanya. Tapi nggak tahu sih, Oh mungkin iya. temen yang udah baca Hmm. juga bisa kasih perspektif yang beda mungkin ya. Aku Hmm, sih hmm, hmm, hmm. jujur, baca buku ini harus mikir kayak baca 2 kali gitu. Karena memang Itu agak-agak berat menurutku. oke. Tapi itu ada berapa halaman? Totalnya ada Iya. 392. Wow. Ya. Dan Aku kakak berhenti, mau, Hah? berhenti akhirnya baca Soekarno sama Kennedy. Wow. Berarti kakak sebenarnya secinta itu sebenarnya ya, Kak, sama sejarah Indonesia ya, Kak? Pengen tahu aja Kak, karena kayaknya butuh kan sejarah, apalagi kita ngajarin adik-adik gitu kan. Mungkin mereka Hmm, perlu juga nih cerita-cerita sejarah gitu. benar. Kadang aku juga kayak sejarah kemerdekaan RI aja mungkin nggak seutuhnya tahu gitu. Mungkin lebih jago kau ini. Hmm. Oh, enggak lah. Kak, sebenarnya ini kalau boleh jujur, aku tuh baru belajar karena mau mau ini nih, karena mau live ini juga Cerdas. sebenarnya. Banyak banget yang lu. GSB mencerdaskan anak bangsa. Iya, terima kasih GSB. Terima kasih. Iya, tapi nih kalau boleh tahu ini, oh berarti kakak pengen tahu sampai beli beli buku Max Havelaarnya ya, Kak ya? Ya, sebenarnya agak ini sih kurang suka baca buku fiksi karena agak Heeh. mikir kan. Hmm. Mendingan kita yang pasti-pasti Hmm. aja. Oke. Berarti nggak suka buku fiksi, berarti nggak suka. Oke, oke, oke. Oke, oke. Ini jadi wawancara. Maaf ya teman-teman. Nah, tadi udah sampai mana sih? Nah, jadi udah sampai Laksamana Maeda nih. Tuh. Jadi kita udah sampai di rumah orang Jepangnya. Pak Soekarno langsung nulis langsung pakai tangannya sendiri. Terus Pak Ahmad Subardi juga bilang, ya udah ditanda tangan deh atas nama bangsa Indonesia, ditanda tangan sama Pak Soekarno dan Pak Hatta. Terus diketik oleh ini terkenal banget sih Kak pertanyaan ini. Eh, pengetik naskah proklamasi. Aduh siapa ya? Aduh siapa ya? Ini terkenal banget. Ini kayaknya nama yang paling aku inget deh dari Siapa ya? semua soal PPKN dan sejarah. Satu, Sayuti ya. Melik. Ayo tim Melik teman-teman. Sayuti Melik. Ya kan? Ya benar. Nah, ya. Nah, habis itu udah diketik kan? Hmm. Terus kan ini mau disebarluaskan nih Kak, nggak mau cuma diketik doang kan? eh Terus tadinya itu sebenarnya mau dibaca ini itu di lapangan Ikeda. Lapangan Ikeda itu sekarang jadi tempat yang populer banget di Jakarta. Coba tebak Kak. Apa ya? Namanya Aku udah nggak berubah, tahu. tapi sekarang jadi populer. Beneran. Mm-mm. Aku kasih deskripsi deh. Banyak yang jualan kerak telur, apa Oh, lagi ya? Rame banget kalau Sabtu Minggu. Apa lagi ya? Itu aja deh deskripsinya. kerak telur ya? PRJ. Ah, ya, tapi dia buka setiap hari. Ya, tapi Oh, dia buka setiap hari. aduh apa ya? Aku menyerah, Kak. Kak, yang pokoknya bisa naik, pokoknya bisa ngeliat, lihat, pokoknya dia tamannya luas banget. Tamannya luas. Dan kalau kita kalau kita naik ke bangunannya, kita bisa lihat
Bisa lihat hampir semua Jakarta. Monas. Yes. Oh, ya Allah. Oke, oke. Teman-temannya Jadi tadinya saya juga masih belajar. nggak, kita tebak-tebakan, sebenarnya aku juga nggak tahu kalau nggak baca. Nah, ini fun fact juga sih buat aku. Tapi kenapa kenapa akhirnya dibacainnya di Rumah Soekarno? Kenapa nggak di lapangan Monas yang gede aja? Kan lebih banyak yang denger, lebih lebih banyak yang denger aja. Iya Kenapa sih. harus di Rumah Soekarno? Ya kan, Kenapa ya? ternyata setelah aku cari tahu jawabannya adalah karena justru itu, karena terlalu rame bisa menimbulkan kerusuhan. Oke. Makanya Pak Soekarno memilih rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur. Ini inget banget sih aku. Ini legend banget sih soal PPKN legend. Ini soalnya pilihan ganda biasanya kan. Iya, bener, bener. Oke. Jadi dipilihlah rumah Pak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur untuk membacakan nih. Udah dibaca nih kayak, ini biasanya kalau di buku, aku masih ingat kalau di buku-buku PKN atau sejarah sih, sejarah, itu ada gambar-gambar apa sih, suasana yang masih hitam putih, suasana pembacaan itu loh Kak, di rumahnya Pak Soekarno. Rame banget kan pemudanya. Iya. Nah, abis itu, kan kalau itu kan zaman dulu belum ada TV kan Kak, belum ada TV yang liput-liputin kayak sekarang kan. Iya. Gimana caranya supaya berita-berita bahagia, berita besar ini diketahui sama seluruh bangsa Indonesia. Ya harus Radio diketahui kan? bukan ya? Iya, radio. Benar. Benar Kak, benar. Kakak benar. Tapi ternyata ada kisahnya nih Kak. Jadi para para golongan apa pemuda-pemuda ini kan pengen menyebarluaskan nih Kak. Jadi supaya satu Indonesia tahu nih kalau kita udah merdeka, guys. Terus tapi si Jepangnya lagi-lagi nih ya Kak ya. Ini udah merdeka nih, dia tetap aja kayaknya kayak nggak suka. Jadi kantor radionya itu disegel sama dia Kak, dan Oke. dibawalah sama dia. Tapi tidak semudah itu juga Pak. Emang aku tuh sangat terinspirasi sebenarnya begitu baca ini ya. Jadi para pemuda itu ngambil balik peralatannya itu, peralatan radionya, mereka tempatin di Menteng. Dan udah tanggal 20 Agustus, cuma 3 hari setelah disegel langsung diambil, bodo amat. Langsung iya. Terus em, udah mereka ambil, mereka sebarin deh dari radio itu, antena itu ke seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia tahu Kak kalau Kita udah. kita udah merdeka. Iya, begitu. Nah, sebenarnya aku tuh nemu nemu fun fact lagi sebenarnya sama Apa? eh, nemu fun fact tentang presiden pertama kita. Soekarno? Iya, tapi bukan yang itu ya, fun fact-nya yang lain. Kenapa? Iya. Ini konsepnya yang aman kan? Ya. Aman, aman. Aman, aman, bos. Tapi aku mau main tebak-tebakan deh sama Kanita, Karenita. Allah, kau ini. Oke. Ya, Oh, oke. ini menurut aku fun fact yang paling fun. Jadi aku kemarin lihat video, terus ini nyata ya Kak, nggak dibuat-buat nih. Ya, Jadi dia bilang, apa yang dilakukan Pak Soekarno pertama kali setelah memproklamasikan kemerdekaan? Menurut Kakak dulu. Kita main tebak-tebakan. apa ya? Minum mungkin Kak, dia aus kan? Aduh, Taruh nih. Bisa. Ya, terus, lanjut. aku nggak tahu nih guys. Boleh dibantu mungkin ya masih nonton? Dibantu dong, guys. Iya, apa kira-kira yang dilakukan Pak Soekarno pertama kali setelah memproklamirkan kemerdekaan? Pertanyaannya kau ini nggak ada di briefing ya? Kan surprise. Surprise, susah surprise-nya. Kira apa ya? Ayo teman-teman yang bisa jawab, jangan kasih Ada lock ya. yang bisa jawab, ada yang bisa jawab. Nggak bercanda. Ya udah deh, langsung aku tahu. Iya. Oh ya, aku kasih pilihan ganda deh. Oh, boleh. Kalau Yang ada A, pilihan gandanya. yang A itu, oke, membentuk MPR DPR. Ah, Yang B, membentuk angkatan TNI. Apa sih angkatan perang, angkatan ya. senjata?
Yang C, memesan sate Memesan 50 sate tusuk. pasti. Memesan Kok sate. tahu? Soalnya fun fact-nya kata kakak tuh beneran fun. Oh iya, oh iya, oh iya, iya. Jago, Terlalu Arenita. Oke, kalau bisa itu. oke. Setelah, oke. Ya harusnya aku nggak boleh bocorin ya. Iya, iya, aku salah, aku salah. Iya Kak. Jadi itu yang Sate. aku, itu ada yang jawab Kak, yang C. Kak, Kak Margareta Rosita jawab C. Iya Oh bener Kak iya, Margareta. mereka dia memang receh, jadi gitu. Ya. Kenapa kak? Iya Kak. Saya sih kak. Jadi sebenarnya nggak ada kenapa-kenapanya sih. Itu cuma aku nonton dan aku terkejut dan ada satu komen yang membuat aku iya juga ya. Itu jadi setelah memproklamasikan itu ini nyata ya Kak, nyata nih, nyata nih. Ini Oke. Kak Anggar juga bilang C. Jadi setelah memproklamasikan Pak Soekarno itu memesan 50 tusuk sate untuk dirinya sendiri. Nggak tahu mungkin dibagi-bagiin karena itu banyak. Dan beliau makan di pinggir kali. Merenung gitu ya. Kok aku nggak bayangin Susana ya? Enggak. Maaf pas Iya sekarang Pak, tapi itu membuktikan apa Kak coba? Itu membuktikan. membuktikan mengapa negara kita sangat santuy Iya, betul. karena presidennya saja santuy gitu. Jadi Presiden yang sekarang kak, astaga, jangan-jangan. Udah enggak sering nih yang disebut. dulu Kak. Iya, yang dulu Jangan ya. jangan. Aduh, Yang nanti dulu, di yang band dulu. ini SB. Oke. Nah, dan ada lagi Kak. Jadi ternyata Pak Soekarno itu tuh udah ganti nama Kak. Sebenarnya Jadi, nama aslinya itu bukan Pak Soekarno. Hmm? jadi siapa? Bukan jadi Kak. Jadi dulunya itu nama beliau tuh bukan Soekarno. Jadi Ya, tadinya siapa? Jadi ya, ternyata beliau itu awal lahir itu bernama Kusno. Kusno. Kusno aja atau ada Iya, tunjangan? nggak tahu. Pokoknya Kusno aja. Iya, ternyata aku baru tahu juga sih. Ternyata beliau itu dulu sakit-sakitan. Makanya orang tua beliau itu mengganti nama beliau berharap ya apa ya Oh fisik iya, anaknya atau kesehatannya lebih baik. Biasanya gitu ya tradisi kalau orang orang Jawa ya. Jawa ya, iya, kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi menurut aku ada benernya juga, bukan cuma jadi lebih baik, tapi jadi nomor satu ya Sangat nggak sih? baik. Iya, jadi terima kasih kepada para orang tua Bapak Soekarno ya, gitu. Iya. Nah, satu lagi, enggak sih ada banyak, ada empat lagi. Menurut kakak, Pak Soekarno ini dulunya kuliahnya jurusan apa? Oh kan IR ya, kan IR, oke. Insinyur berarti teknik teknik apa? Aduh kak, kenapa sih gini? Teknik apa guys? Kak Rosita, Kak Teknik apa Agus, guys? bantuin dong. Ah, Teknik pilihan apa? ganda lagi dong. Pilihan ganda Oh lagi ya, dong. teknik ganda. Oke, oke. Oke, oke. Sip, sip, sip. A. Teknik elektro. Ah, B. Teknik sipil. mm-mm. C. Teknik jahit. Ya. Elektro. Sipil. Wow, gerakan suka bercanda. Jadi ternyata beliau itu lulusan teknik sipil, Kak, dari Bandung. Kayaknya ITB deh. Mm-mm. Dan ternyata beliau itu adalah salah satu orang yang mempunyai gelar insinyur pertama di Indonesia, Kak. Wow, luar biasa. Mantap. Nah, tapi ada fun fact-nya nih, Kak. Ada fun fact nih dari sini nih. Kan Apa tuh? beliau nih kuliah di Bandung. Kan Ah, beliau nih kuliah di Bandung kan. ah, Jadi ngekos dong, ngekos. Kalau ngekos biasanya ada ibu kos dong. iya dong. Ya. Nah, ternyata Kak, Nggak istri bisa pertama bayar kok. beliau, Enggak. enggak, enggak bisa, 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 Nah, bisa, Kak, bisa. Jadi ternyata istri pertama beliau itu adalah ibu kosnya. ibu kosnya, Kak. Iya, Sweet sekali teman-teman. Teman. ya, mantap sekali kan. Dari zaman kuliah aja itu udah bisa ya Kak, jangankan menaklukkan wanita Kak, negara aja Jepang aja bisa ditaklukin Kak, ya kan? Biasa Itu memang. sih. No. Iya, jadi namanya adalah Ibu Inggit Garnasi, ibu kosnya beliau. Ah, ya, Iya. tapi ya panjang lah itu.
Iya, tapi mengenai kehidupan cinta saya tidak membahas ya. Itu biarkan saja yang lain. Iya. Nah, tapi tadi kan kita udah tahu nih Kak, beliau itu kan sebenarnya insinyur dari teknik sipil. Kok bisa-bisanya beliau masuk politik ya? Bisa sih, Kak. Cintaku kepentok di ibu kos. Judul eksekusi, astagfirullah. Presiden Iya, dipercaya. kenapa ya Kak? Dia dari insinyur yang harusnya teknik sipil tuh biasanya ngapain sih teknik sipil? Ya bangun jembatan, bangun bangunan. Kok bisa terjun ke politik Bapak ini? Secinta itu mungkin sama negara. Iya, Apa? seperti cintaku pada GSB. Jadi ternyata Kak, ini aku amazed banget ya. Ternyata beliau itu bisa 11 bahasa Kak. 11 11 bahasa. bahasa asing. 11, 11, 11. Aku nggak tahu gimana caranya beliau bisa jago. Jago itu gimana cara belajarnya, di mana, gimana. Nah, ternyata dari 11 bahasa ini, makanya karena beliau udah sejago itu, dia tuh sering ikut debat, sering ikut diskusi tentang politik. Dan ternyata memang benar kata kakak, minatnya dia itu ya di politik, di budaya, kayak gitu. Makanya dia akhirnya setelah banyak banyak ikut kegiatan-kegiatan itu debat, forum, mungkin semakin cintalah dia sama negerinya sendiri kan. Tapi ternyata Kak, karena itu zaman penjajahan, beliau ini dianggap berbahaya Kak sama penjajah. Jadinya tuh dia sebenarnya beliau ini sempat dipenjara. Ya, sering sih Ya, kasusnya. Apalagi ketika ya iya, pembebasan Irian Barat itulah. Wah, itu seru, Kak. iya aku harus belajar lagi ya. Oke, terima kasih untuk idenya untuk pelajaran selanjutnya. Tapi justru ketika beliau di penjara itu ya tetap produktif Kak. Ternyata beliau itu menulis sebuah buku judulnya Indonesia Menggugat. Nah, Karenita sebagai pencinta pembaca buku, Aku jadi nggak silahkan dibaca, dibeli dan dibaca. Kami, kakak-kakak dan adik-adik siap mendengarkan cerita kakak setelah kakak selesai membaca Indonesia Menggugat. Kakak udah baca? Belum, Belum. Oke. Jadi teman-teman belum. yang masih nonton, ada yang mau beliin? Gak. Kok pertanyaannya gitu? Oke, Kak. Aku Ya akan gitu. invest nanti. Ya. Itu sih paling fun fact-nya Pak Soekarno yang aku cari tahu, yang aku juga baru tahu karena ikutan PSBB ini Wow. gitu. Nah, aku mau tanya ke Kak Winnie gantian. Oke, oke. Kalau misalkan 17-an nih ya, 17-an itu kan Mm-mm, eh, identik sama lomba-lomba lah ya. betul. Kakak tahu nggak sebenarnya fakta lomba-lomba itu diadakan itu apa? Fakta, Ya, fakta atau faktor atau sebab fakta. fakta-faktanya. Oh, Jadi kenapa ada heeh. lomba makan kerupuk? Kenapa ada lomba tarik tambang? Kenapa ada lomba panjat pinang? Tahu nggak, Kak? Em, kalau Tahu. yang aku tahu nggak tahu maksudnya nggak tahu benar nggak tahu salah ya. Kalau yang aku tahu tuh kalau yang panjat pinang itu melambangkan perjuangan kita kan itu manjat apalagi biasanya kan dipakein oli segala macam kan Iya, terus manjat itu kan nggak bisa sendirian ya harus banyak laki-laki gitu kan ya, yang apa sih jadi tumpuan gitu yang kan sampai ke atas. itu iya melambangkan kita harus bersama-sama sesusah apapun untuk mencapai itu hadiah-hadiah itulah ya Hadiah. kemerdekaan itulah maksudnya. Terus Oke. kalau kerupuk, aku nggak tahu benar nggak tahu salah. Kalau yang aku pernah dengar pernah baca itu melambangkan kesusahan penderitaan kita nggak sih Kak zaman penjajahan kayak Tuh. makan kerupuk gitu. Terus kalau apa sih satu lagi ya? Tarik tambang, Apa ya? Tarik tambang ya sejenis itulah yang tarik tambang itu kan nggak tahu ya ini aku cuma mikir-mikir sendiri. Gotong royong katanya. gotong Tarik tambang royong. kan jadi saling narik tuh. Ada yang kalau yang lebih kuat yang menang, yang Mm-mm. terus terdorong gitu kan, tertarik gitu kan. Ya itu juga melambangkannya kita harus benar-benar kuat,
harus ya nggak bisa kerja sendiri dan harus berjuang rame-rame bersama-sama. Iya kak? Oke, nah emang sih ada benernya Kak, ada benernya karena Heeh. lomba-lomba ini sebenarnya adalah warisan dari kolonial Belanda, teman-teman. Aku Hmm, melansir hmm, hmm, informasinya dari Tagar ID ya. Mereka bikin hmm. infografis itu ada 5. Jadi buat mungkin ada yang belum tahu nih, kenapa sih ada lomba-lomba kayak gitu. Jadi benar kalau makan kerupuk itu, benar kata kau ini, jadi rakyat Indonesia kayak digambarkan sebagai rakyat yang miskin, setiap hari tuh makan nasi sama kerupuk aja gitu. Makanya Wow. untuk melambangkan atau apa ya, mengenang kesusahan rakyat Indonesia, warisan Hmm. kolonial Belanda mengadakan lomba makan kerupuk. Terus yang kedua tarik tambang, itu kakak pernah dengar kerja Rodi? Pernah dong pastinya. Ah ya 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 ya. Dulu kan rakyat Indonesia, wah ya kita udah tahu ya maksudnya kerja Rodi sekejam apa, kayak ngangkat alat berat, terus tambangnya besar-besar. Nah, tarik tambang itu salah satunya adalah mengenang sistem kerja Rodi dan menggambarkan Hmm. juga negara kita tuh negara yang solidaritasnya tinggi untuk melawan penjajah kayak gitu. Terus kalau Hmm. Panjat Pinang, sebenarnya kalau Panjat Pinang adalah hiburan sih Kak. Ini lomba hiburan aja, bahasa Belandanya itu Oh. Klimas. Aku nggak ngerti cara bacanya, tapi nanti teman-teman bisa searching, itu The Klimas. Bahasa Belandanya Hmm. sebagai hiburan pada masa kolonial Belanda. Terus ada lagi egrang. Kalau egrang kau ini tahu nggak kenapa? Kan Tahu-tahu tinggi-tinggi yang tuh. itu kan? Ya. Nah, Ya itu egrang ini bakyak ya yang bareng-bareng. Oke oke. nah, egrang itu Balik-balik. bambu Ah. tinggi banget. Nah, itu tuh untuk sebenarnya melambangkan kayak sebuah apa ya, kan orang Belanda tinggi-tinggi kan, nah melambangkan Oke. terus pesannya adalah supaya kita tuh berhati-hati dalam bertindak. Jadi kan mungkin ada beberapa kebijakan yang akhirnya merugikan Indonesia ketika sedang di masa penjajahan Belanda kayak gitu. Dan yang terakhir, balap Hmm. Hmm. itu masih tentang kemiskinan rakyat Indonesia yang sangat-sangat Hmm. sampai akhirnya pakaian sehari-harinya itu terbuat dari karung goni. Gitu teman-teman. Wow. Jadi Itu beneran dari karung goni ya? dari karung goni. Jadi memang pada zaman dahulu itu kita terkenal dengan miskinnya, makan nasi pakai kerupuk, bajunya pakai karung goni. Dan makanya sekarang kita agak lebih beruntung lah. Cuma kita harus tetap antisipasi karena kita mungkin dijajah dalam bentuk yang lain. Betul tahu ini? Yang lain. Contohnya apa, Kak? Dijajah bentuk lain, Kak? Apa contohnya, Kak? Contohnya mungkin Hah? ya kayak teknologi informasi kita sekarang banyak banget terima dan kita memang harus menyaring informasi itu gitu. Jangan ditelan bulat-bulat dan lain-lain gitu. Hmm. Kalau kalau Kak, kalau K-pop K-pop sama J-pop itu penjajahan juga nggak? Menurutku itu kebudayaan ya. Oh, kebudayaan. Beda ya, tergantung persepsinya kemana dulu. Menurut Oh kamu ini gitu. Iya, iya. langsung nanya balik. Sebenarnya sih kalau menurut aku sih ya sah-sah aja ya, namanya juga dia maksudnya dia punya hak untuk promosiin kemana aja kan. Iya. Cuman ya benar kata Kak Renita, tergantung kita menyikapinya. Kalau kita ya kita suka suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kayak saya addicted sama Ya, itu, kayaknya kita juga sudah dijajah kalau begitu. ya, Kalau jadi sampai sesuai, terlalu addict, nah, sesuai porsinya. betul betul betul. Seru banget tau Kak, ini ngobrolnya. Udah review beneran deh kayak satu toko terus kita ceritain toko itu. Iya, Kita baca buku biografi nggak? suka suka. Aku juga sebenarnya nggak suka yang fiksi tau Kak. Aku tuh sebenarnya Iya. suka yang kayak Kakak, yang real-real aja. Ah, aku seru banget Dos Dekker, Muhammad Yamin itu Hmm. seru pokoknya banyak. Wah Well, nanti kayak aku next sih kita bisa, Kak dari negara lain kan online bisa kan Kak? bisa dari evil ya Kak. Ya Dari evil ya nanti Kak. boleh. Siap, 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 siap. Jadi nanti chat hijau.
Itu sih. Aku Oke. sih yang kalau kalau biografi aku sukanya apa tuh? Aduh, si anak singkong sama Mokhtar Yadi Kak. Mokhtar Yadi yang pendiri BCA Heeh. yang punya Pelita Harapan. Itu Belum sih baca. dua biografi itu kesukaan aku sejauh ini. Karena inspiratif banget sih. Ya, memang seru sih baca buku biografi. Mungkin teman-teman bisa coba karena kita juga ya jadi tahu aja gitu, seru aja tahu sesuatu. Ya, ya benar 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 benar. Oke, ih nggak berasa banget. Oh ini mungkin pesan untuk adik-adik nih, kan belum menyambut ya, menyambut kemerdekaan. Apa Iya, pesan-pesannya mungkin pada masa pandemi ini? iya. Kemarin kan karena GSB kebetulan juga punya lomba-lomba ya. Ya, Yang lomba nyanyi, lomba itu sungguh kreatif sekali memang ya pendiri GSB yang mencetuskan lomba-lomba tersebut. Terima kasih pendiri GSB. terima kasih kau ini. Ya, jadi kemarin tuh kan ada di share di grup ya ya Kak yang nyanyi itu. Itu Mm-mm. tuh aku ngirim ke teman-teman aku sebenarnya. Terus Oh kayak iya, itu iya, iya. serius. Itu lucu banget sih. Jadi itu maksudnya kan tapi itu baru satu ya Kak? Apa baru satu atau yang Kakak share memang cuma satu? Ada beberapa yang udah share, cuman aku baru share. Belum sempat sortir Oh, lagi. iya. Iya, Ya. menurut aku sih itu salah satu yang bagus juga sih Kak. Maksudnya dipilih per kelas juga kan. Hmm. Terus hadiah dan tau gak sih sebenarnya apa sih Sina ade ade didik aku kan dia kelas 5. Itu kan dia mau ikutan lomba apa ya? 5 mengarang ya, mengarang. Ya, Jadi nulis dia tentang tuh apa yang disukai dan tidak ya, disukai, belajar di rumah. iya. Jadi dia tuh sebenarnya Kak sesemangat itu loh Kak untuk Kak, nggak menang, apa-apa. bukan untuk ikutan ya. Untuk menang, bukan untuk ikutan, untuk Ih, menang. Dia oke, nggak mau cuma ikutan. oke. Ya. Jadi ya sebenarnya mungkin kalau menurut aku mungkin ada anak-anak yang terpacu dengan perlombaan-lombaan kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nunggu 17-an kan cuma setahun sekali ya Kak. Ya, Mungkin benar. Kakak bisa adain. Itu karena kan kita nggak ada lagi wisata edukasi nih Iya, karena corona ini. betul. Mungkin bisa diganti lomba online-online kayak gitu sih Kak. Oke, Untuk macu berarti aja. Mm-mm. iya ya, biar merekanya juga tetap produktif. Ya. Bener, bener. Misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Wah, Ya, kau ini memang gitu. orangnya tuh ah, luar biasa visioner, Aduh. Nggak, itu tinggi. sebenarnya semua terinspirasi dari pendiri GSB, Kak. Nggak. Itu semua terinspirasi dari pendiri GSB. Hah? Sendiri PSB Nggak adalah tahu. Nama ini. nama depannya sih R sih, Kak. Mungkin bisa dicari, Kak, di grup. Nama depannya pokoknya R ya, Oh, R. inisialnya. Iya. R Soekarno. Weh. Nama terakhirnya A, Kak, kalau nggak salah. Karno Gitu. apa sih? Apa sih? Udah. Ya ampun ini seru banget pokoknya. Makasih Aduh. yang udah nonton, yang ketinggalan. Makasih. Nanti kita akan post seperti Iya. biasa di IGTV dan YouTube-nya. Pokoknya kau ini tetap apa berkabar meskipun nanti jauh Ya, ya. gitu. Seneng banget. Nanti pokoknya mau lagi ngobrolin sejarah. Mau. Sebenarnya tau gak sih? Aku tuh sebenarnya kemarin tuh pengen pengen nanya kakak, iya aku mau ikutin PSBB. Kebenaran banget besokannya kakak bilang, ini nggak ada yang PSBB, ada yang mau ikut nggak? Oke, aku kak. Iya, aku eh, mungkin ini kan kayak apa ya cerita baru juga kan ke teman-teman. Mungkin mungkin ada yang udah Hmm, tahu, tapi ketika diceritain lagi, oh iya jadi flashback flashback lagi, jadi iya mau benar, harus di refresh. aku aja tadi banyak Benar-benar. yang lupa dari fakta-fakta dari kau ini gitu kan. Habis ini aku mau Kak, baca itu juga bacaan. aku juga baru belajar kak, karena PSBB ini. Kalau nggak mah juga lupa. Luar biasa. Oke, Oke, pokoknya terima kasih, sehat-sehat terus terima Kak. kasih juga, sehat-sehat terus juga pendiri GSB. Tetap berkabar dan sampai Ya, PSBB selanjutnya ya kau ini. Makasih banyak. ya, thank you Kak Renita. Dadah, 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 dadah. Oke, nah tadi seru banget kita cerita tentang sejarah kemerdekaan RI gitu kan. Jadi teman-teman buat yang ketinggalan tenang aja, semua episode PSBB dari
pertama sampai 9 hari ini bisa disaksikan lagi di IGTV ataupun YouTube-nya Gerakan Suka Baca. Nah, untuk yang tanya rekrutmen pengajar jarak jauh GSD, mohon maaf kita tutup nih sekarang soalnya udah banyak banget. Takutnya nanti kita mau buat partai kalau kebanyakan kan. Jadi nanti mungkin akan kita sortir dan yang kepilih akan kita kabari lewat email. Jadi nanti tolong dicek aja emailnya. Mungkin kalau nggak hari ini, besok akan kita kabarin. Terus untuk agenda selanjutnya kita juga akan ada ngobrolin film Parasite ya, yang Korea. Jadi buat teman-teman yang mau tahu event selanjutnya dari GST bisa dicek aja di Instagramnya @minggucerdas. Oke, terima kasih untuk PSBB episode 9. Sampai jumpa di PSBB episode 10. Dadah!